Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang makna percampuran air ke dalam anggur dalam perayaan Ekaristi. Peristiwa ini kita temukan atau kita lihat pada awal persembahan sebelum doa syukur agung diucapkan. Saudara-saudari, agar menjadi lebih jelas bagi kita, mari ikuti ulasan berikut ini. Mencampur air ke dalam anggur adalah kebiasaan sejak zaman dulu yang dilakukan orang-orang dengan tujuan agar anggur tidak terlalu pekat atau keras. Pada zaman dulu, anggur digunakan dalam pesta dan juga dalam perjamuan-perjamuan. Demikian juga saat Yesus mengadakan perjamuan dengan para muridnya saat sebelum wafat di kayu salib. Perjamuan Yesus inilah yang menjadi tradisi suci dalam gereja Katolik, yaitu dalam Ekaristi, termasuk menghadirkan anggur di dalamnya. Kemudian yang berikut saudara-saudari, mari kita lihat bagaimana dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudari, dalam perayaan Ekaristi, peristiwa ini terjadi pada saat di mana imam menuangkan anggur ke dalam piala, kemudian menuangkan sedikit anggur ke dalam piala tersebut. Seperti kita ketahui bahwa Ekaristi syarat akan makna dan simbol. Begitu pula dengan percampuran air dan anggur ini. Ada makna tersirat di dalamnya. Saat imam menuangkan anggur dan sedikit air ke dalam piala, imam berdoa dengan lembut, sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi seperti kami. Tindakan ini merupakan simbol dari imam untuk menyatukan umat dan Allah saat perayaan Ekaristi. Penyatuan ini menjadi momen untuk melayakan umat dalam merayakan Ekaristi. Kemudian yang berikut saudara-saudari, mari kita lihat makna dari percampuran air ke dalam anggur atau percampuran air dengan anggur. Saudara-saudari, secara teologis percampuran air dan anggur ini memiliki 3 makna, yaitu pertama, air melambangkan cairan lambung yang mengalir dari tubuh Kristus saat lambungnya ditusuk di kayu salib. Sedangkan anggur melambangkan darah Kristus yang mengalir dari tubuhnya di kayu salib. Yang kedua, air dan anggur melambangkan keilahian dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, percampuran keduanya dalam satu wadah, yaitu piala, mengungkapkan peristiwa Allah menjadi manusia. Itu yang kita temukan dalam diri Yesus Kristus, di mana kita dituntut berpartisipasi dalam keilahian Kristus, sebagaimana disebutkan dalam kitab suci. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini tertulis dalam surat kedua Rasul Petrus bab 1 ayat 4. Yang ketiga, percampuran air dan anggur
mengungkapkan makna kesatuan yang tak terpisahkan antara Kristus dengan kita sebagai umat yang beriman kepadanya. Saudara-saudari, ketiga makna tersebut terangkum dalam doa imam, yaitu doa presidensial. Doa presidensial ini artinya doa yang hanya diucapkan oleh imam selebran pada saat mencampur air dan anggur ke dalam piala, yaitu sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Saudara-saudari, doa ini biasanya didoakan dalam hati atau didaraskan dengan suara lembut oleh imam yang memimpin perayaan Ekaristi. Saudara-saudari, penjelasan simbolis penting lainnya untuk ritus ini juga diberikan oleh Santo Thomas Aquinas. Dikatakan bahwa air hendaknya dicampur dengan anggur yang dipersembahkan dalam sakramen ini. Maka dengan itu, pertama, karena institusinya ini diyakini dengan kemungkinan besar bahwa Tuhan kita menetapkan sakramen ini dalam anggur yang dicampur dengan air sesuai dengan kebiasaan negara itu. Maka ada tertulis, minumlah anggur yang telah kucampur untukmu. Amsal bab 9 ayat 5. Kedua, karena selaras dengan gambaran sengsara Tuhan kita, maka Paus Alexander I mengatakan, di dalam piala Tuhan, tidak hanya anggur atau air saja yang boleh dipersembahkan, tetapi keduanya dicampur, karena kita bacalah bahwa keduanya mengalir dari sisinya dalam sengsara. Ketiga, karena ini diadaptasi untuk menandakan dampak sakramen ini. Karena seperti yang dikatakan Paus Julius, kita melihat bahwa umat ditandai dengan air, tetapi darah Kristus ditandai dengan anggur. Oleh karena itu, ketika air dicampur dengan anggur di dalam piala, umat itu dijadikan satu dengan Kristus. Yang keempat, karena ini sesuai dengan dampak keempat sakramen ini, yaitu masuk ke dalam kehidupan abadi. Demikianlah saudara-saudari, sedikit ulasan tentang makna percampuran air ke dalam anggur dalam perayaan Ekaristi. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.